apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hitsnu Arif dari Forum News Network dan bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, ini kelihatannya semakin heboh di luar sana soal rencana penggusuran rumah Anda ini yang di dan mereka pada nanya apa update-nya ini gitu, karena kok dianggap begitu heboh, bahkan mulai sudah ditarik-tarik ke ranah politik ini. Ya, saya lagi menghindar justru dari Sentul karena itu ditongkrongin terus oleh wartawan segala macam. Saya mengerti itu karena ini kan bukan sekedar soal rumah saya. Ya. Ini soal politik pertanahan nasional yang juga menjadi sangat khusus karena menyangkut nama Sentul, satu perusahaan besar properti yang kemudian orang pertanyakan, kok bisa Sentul punya tanah seluas-luas mungkin satu separuh kabupaten, kira-kira begitu satirnya kan, karena memang itu satu lembah yang strategis yang hendak diambil oleh Sentul, sehingga orang mulai bertanya dari mana. Kalau Sentul bilang saudara Rocky Gerung itu dari mana dia dapat hak tanah itu, saya bilang itu garapan dan pindah-pindah garapan dan suratnya lengkap. Lalu orang bertanya lebih lanjut, kalau begitu Sentul dapat dari mana garapan sebesar itu tuh? Emang punya nenek moyangnya tuh? Itu kata Fadlizon. Jadi semua teman-teman saya itu menganggap bahwa ada yang nggak beres, dan memang sebetulnya karena nggak beres maka saya pertahankan hak itu tuh. Nah, orang sering anggap bahwa saya menyerobot hak itu hak milik. Nggak ada hak milik atas tanah di Indonesia tuh. Hak milik itu bukan hak atas tanah. Kita nggak mungkin memiliki tanah. Kita bisa memiliki hak di atas tanah itu, bukan terhadap tanah itu. Tanah itu punya alam dan nggak boleh diletakkan hak. Yang ada adalah ya hak yang paling tinggi, hak milik, lalu hak guna usaha, guna bangunan. Nah, Sentul City itu punya hak guna bangunan, HGB, yang dia klaim juga, yang masih dipersoalkan oleh kantor agraria, kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional tuh. Dan lalu orang bertanya, lo dia punya hak guna bangunan tapi kok dia nggak bikin bangunan di situ kan? Jadi dia kemudian bertanya dari mana? Jangan-jangan juga dari calok tuh, bahkan calok yang lebih besar, yaitu calok aparat negara yang bermain atau pejabat daerah yang bermain dengan modalnya Sentul. Itu yang kemudian menjadi politis sebetulnya tuh. Jadi saya anggap bahwa memang akhirnya terbuka bahwa rakyat menuntut ada semacam keadilan dalam soal tanah. Kan bagaimana mungkin ada rakyat di situ 200 kepala keluarga mungkin lebih diklaim oleh Sentul City bahwa berpihak ke mereka tuh. Mana ada orang mau digusur berpihak pada penggusur, kan itu ngaco pertanyaan kan. Padahal saya berhubungan terus dengan pemuka-pemuka masyarakat di situ, karena saya bergaul dengan mereka. Mereka bilang enggak, kami ingin pertahankan tanah kami. Jadi bohongnya di situ Sentul City, dan itu bahaya karena seolah-olah memanfaatkan rakyat kecil untuk kepentingan korporasi besar. Nah, itu yang saya kira masih akan berlanjut akumulasi ini karena Sentul City berbohong, mengklaim. Nah, itu sebetulnya update-nya kira-kira segitu. Ini saya udah kayak reporter nih, mengupdate rumah sendiri pada Ya. Tapi karena ditanya oleh netizen macam-macam, ya saya jawab di sini aja. Sebetulnya ini juga jadi pintu masuk untuk mempersoalkan kembali sistem pertanahan Indonesia kan, yang dari zaman kolonial itu nggak jelas itu hendomnya siapa, terus diambil alih oleh siapa, ditukar dengan siapa, disogok ke siapa tuh. Nah, Sentul City kelihatannya banyak masalah di bidang itu tuh. Jadi kita juga mesti fair bahwa kita atau rakyat bisa somasi balik, dan dengan pertanyaan yang sama, Sentul City dapat dari siapa, dengan cara apa, jujurkah? Itu soalnya. Kalau dibilang jujur, ya orang nggak percaya lagi kejujuran itu, karena ada fakta bahwa pemilik Sentul City itu pernah dihukum KPK karena menyogok soal tanah tuh, dan di penjara justru Sui Teng apa siapa itu orang. Tapi udah, itu soal perdatanya begitu tuh. Jadi saya hanya menganggap bahwa publik tergerak untuk mempersoalkan banyak hal di bidang pertanahan. Tapi seperti biasa ya cebong-cebong justru bergembira, silahkan si Rocky itu digusur karena memang dia menyerobot. Ya, saya anggap itu prank yang sebetulnya dia berupaya untuk mengalihkan isu aja. Ya, dan kalau mereka tahu sebenarnya para cebong tuh nyesel kalau dia mendukung tempat Anda digusur kan,
Di tempat Anda itu kan ada satu kolam yang di situ juga ada habitat kodok dan cebong hidup di situ gitu ya. Yang Ada. mereka nggak tahu kan Anda melihara cebong juga di situ. Iya, ada frog pond itu. Ada kolam kodok di situ karena saya tidur dengan alunan musik kodok sebetulnya. Itu orkestrasi kodok itu. Tapi ini cebong yang non politis ya. Dan cebong yang nggak pernah minta bayaran karena dia diasuh oleh alam. Ada cebong-cebong yang justru orkestrasinya karena dibayar. Ini bukan cebong amplopan. Ini adalah cebong benar-benar datang dari Ya. alamnya Sentul. Ya. Tapi saya lihat Anda tetap bisa tidur nyenyak dengan kotekan dua-duanya, baik cebong alam maupun cebong yang non alami tadi. Ya karena itu dua habitat yang memang harus ada di negeri ini tuh. Jadi kita jangan berantas lah ini cebong non alamiah ini karena kita perlukan, karena mereka lah yang justru mengingatkan kita bahwa kedunguan masih berada di Indonesia kan, masih berada di istana maksudnya, bukan di Indonesia. Jadi begitu cebong hilang, justru kita tahu bahwa oke, udah cerdas nih istana tuh. Jadi biarkan aja cebong itu jadi barometer bahwa masih ada kedunguan. Semakin cebong ngomel, semakin kita tahu kedunguannya makin bertambah. Ya. Tapi kalau saya menyimak juru bicara dari BPN, Taufikul Hadi, ini kebetulan teman lama ini. Ini dulu kan dia juga wartawan, sesama wartawan kita ya. Clear ya penjelasan dari BPN bahwa kalau sama-sama mengklaim itu sebenarnya yang lebih kuat adalah dibuktikan dengan sebutnya dia yang mengelola itulah, yang menduduki tempat itulah yang paling kuatkan sebenarnya. Jadi sebenarnya dari situ kita bisa yakini bahwa nggak ada nih permainan dari BPN pusat nih, Bung Rocky. Jelas. Jadi saya baca juga itu. Ya saya kenal si Taufikul Hadi dan itu orang Nasdem sebetulnya kan. Jadi justru di situ terlihat kematangan dari BPN yang mau menundukkan persoalan. Mendudukkan, bukan menundukkan. Karena memang hukum tanahnya bilang begitu. Jadi kalau saya punya tanah 1.000 hektar, saya punya sertifikat bahkan yang paling tinggi statusnya, dan saya tidak rawat tanah itu, atau saya tidak lindungi, saya telantarkan, maka hak bisa berpindah pada orang yang merawatnya tuh. Mau berapa lapis pun sertifikatnya, hukum tanah kita dan logikanya mengatakan, bagaimana mungkin Anda punya tanah ribuan hektar dan orang lain nggak boleh masuk di situ dan Anda nggak manfaatkan, padahal orang lain butuh untuk kehidupan dasarnya. Jadi filosofi itu justru yang diucapkan oleh kawan tadi Taufikul Hadi itu. Ya. Nah ini yang sebetulnya mesti jadi patokan dari mereka yang sok-sok jagoan untuk membela Sentul. Jadi negara pun itu dia memang mengerti keadaan kita, keadaan masyarakat yang tidak punya tanah itu. Jadi itu bukan berlaku buat saya, supaya semua pengembang juga dengar apa yang diucapkan oleh BPN bahwa penguasaan fisik ini juga suka disalah tafsirkan. Penguasaan fisik seolah-olah dengan kekerasan kita menguasai fisik. Bukan. Penguasaan fisik artinya secara konkret tanah itu dikelola, karena itu dikuasai secara fisik. Jadi dimanfaatkan sebetulnya. Tanah yang nganggur punya siapapun, bila diduduki oleh orang lain itu berubah menjadi hak. Apalagi bertahun-tahun dikelola oleh orang lain. Kita bisa belajar filosofi itu dari sistem pertanahan sejak zaman Romawi. Bahwa siapa yang mengelola, dialah yang memiliki itu. Soal legalitas itu urusan belakangan. Karena itu cuma mau menunjukkan bahwa dia sudah kelola, karena itu dia berhak dapat legalitas yang disebut sertifikat. Jadi kalau dia punya sertifikat, dia nggak kelola, itu ajaib. Kita bertanya dari mana dia dapat sertifikat, gitu kan? Itu berarti ada permainan politik atau permainan sogok menyogok. Saya kira netizen juga terbuka akhirnya percakapan tentang politik pertanahan, hukum pertanahan, dan filsafat tanah. Nanti satu waktu saya terangkan apa itu filsafat tanah. Ya, saya teringat perbincangan dengan Anda sebenarnya. Bahkan dulu kan ketika zaman Pak SBY, Anda kenal sangat baik ya, Kepala BPN Pak Joyo ya. Pada waktu itu pun katakan ketika Anda mau mengurus sertifikatnya pun menurut dia itu tidak bisa. Jadi zaman segitu pun itu betul-betul pemerintah tegas gitu ya. Meskipun Anda bersahabat dengan baik, tapi ya secara hukum nggak bisa, ya tetap nggak bisa kan gitu kan di masa lalu kan. Sekarang jadi berubah gitu. Betul. Ya itu Pak Joyo Winoto dulu kepala BPN dan beliau juga taat pada aturan kan. Jadi saya cek dulu awal-awal itu ke BPN, ini bisa nggak saya sertifikatkan? Bilang nggak bisa itu, karena itu tanah garapan dan masih ada status negara atau PTPN apa di situ. Oke. Lalu saya tanya,
kalau surat garap itu, itu landasan alas hukum juga. Dan bukan cuma sertifikat alas hukum. Yang paling pertama adalah penggarapan itu. Menggarap tanah itu sendiri menimbulkan hubungan hukum antara si penggarap dengan tanah itu tuh. Jadi kepemilikan timbul dari aktivitas kerja terhadap objek itu. Itu intinya tuh. Dan saya mengerti itu di dalam pengertian filsafat hukum. Bahwa siapa yang memanfaatkan berkah dari bumi, dia memiliki hasil berkah itu tuh. Nah, itu yang disebut sebagai dasar pertama dari hukum tanah. Kan bagaimana kalau saya misalnya punya uang banyak, lalu saya beli tanah 1 Jawa Barat itu, ada sertifikatnya tuh. Tapi saya biarkan, lalu rakyat nggak boleh masuk di situ mengelola. Padahal saya nggak olah itu, saya cuma pakai itu buat investasi. Itu namanya melanggar fungsi sosial dari tanah. Jadi percakapan semacam ini atau kasus saya itu membuka kembali cara kita melihat hubungan antara manusia dengan alam, dengan tanah yang diberikan oleh alam semesta atau diwariskan demi memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu intinya. Jadi para mafia tanah atau pengumpul tanah ini mereka sebetulnya menghalangi keadilan sosial itu dimeratakan karena mereka memonopoli dan hanya demi akumulasi. Padahal tanah tidak ada fungsi akumulasi. Tanah itu fungsinya adalah distribusi. Yes. Nah, ini saya udah mulai kasih kuliah lagi nih, nanti dianggap. Oke, sementara update-nya begitu dulu ya. Kita nanti pandang perlu karena penting juga, curiosity publik sangat banyak dan seperti Anda tahu, Anda juga bilang sebenarnya banyak sekali wartawan yang nunggu Anda untuk muncul gitu ya. Nah, silakan saja Kak, ini penjelasan Anda ini bisa dianggap sebagai penjelasan resmi ya, Bung Rocky ya. Iya, dan saya dapat berita terakhir bahwa penduduk di Sentul lagi akan bikin semacam protes itu mungkin minggu-minggu ini tuh lihat aja. Jadi update-nya begitu kira-kira. Artinya rakyat di Sentul itu ingin memperlihatkan bahwa nggak betul klaim dari Sentul bahwa mereka itu sudah menyetujui tanah mereka mau diambil. Kan itu yang mesti di-clearkan tuh. Karena itu penduduk juga karena mendengar atau membaca media massa dan melihat YouTube, terutama FNN dan udah segala macam sosial media memberitakan hal yang sama. Mereka merasa bahwa Sentul itu curang karena memanfaatkan nama mereka padahal nggak ada pembicaraan semacam itu. Nah, itulah begitu-begituan kan, itu permainan korporasi besar yang seolah-olah bisa menyulap opini publik melalui amplop, dan ternyata rakyat nggak mau terima amplop itu. Oh, oke. Saya lupa dikit. Bagaimana tanggapan Anda dengan bahwa kasus ini kemudian ditarik ke ranah politik gitu? Ya, itu konsekuensi dari positioning Anda yang selalu bersikap oposan terhadap pemerintah. Iya, itu pasti terjadi kan, pengkaitan itu pasti terjadi karena rakyat menganggap ada apa tiba-tiba mesti memaksakan menggusur rumah Rocky Gerung gitu kan. Jadi kalau saya mungkin orang biasa aja gitu yang nggak pernah diwawancara oleh Harsubono Arif, mungkin nggak jadi sesuatu yang disebut politis. Itu hal biasa aja kan, bahwa publik menganggap ada yang politis di situ karena saya terus-menerus mengucapkan kritik pada pemerintah. Itu adalah hak publik untuk mengkaitkan isu itu tuh. Dan ya ada masuk akalnya, bukan langsung dibantai. Itu nggak ada hubungannya dengan pembungkaman. Iya, tapi orang menganggap bahwa dengan Anda bereaksi justru Anda terganggu tuh, istana terganggu. Ngapain juga mesti langsung bilang ada hubungan dengan pembungkaman. Jadi istana juga ini nggak punya kemampuan untuk memahami persoalan lalu bereaksi cepat itu kan. Dan kelihatannya dia juga gugup sendiri tuh. Padahal sebetulnya bagi saya nggak ada soal, ini cuma soal hubungan urusan saya dengan Sentul. Bahwa di belakangnya ada konteks lain itu urusan mata kritis dari netizen yang melihat ini di belakang ini ada variabel politik. Dan memang sangat mungkin memang ada variabel politik. Kan nggak bisa dibantah itu kan, pembantahan itu kan nanti belakangan kelihatan ada apa nggak latar belakang politik. Ya. Nggak, tapi ini saya penting ingatkan karena Anda tadi menyebut nama saya. Jangan sampai nanti ada yang melintir bahwa gara-gara diwawancari Harsubono Arif lah makanya rumahnya Rocky Gerung digusur. Karena kemarin gara-gara saya memberitakan ada berita tentang hoax, kemudian saya dilaporkan saya menyebarkan hoax. Ini kan jadi aneh-aneh aja sekarang ini. Jadi ya betul, itu berita FNN seolah penyebar hoax itu adalah FNN. FNN mengulas apa itu hoax di situ. Jadi bukan FNN yang bikin hoax, FNN memberitakan ada berita yang bersifat hoax itu. Jadi
istana nggak mampu lagi melihat dimensi-dimensi yang agak sublim. Karena untuk melihat soal-soal sublim ini perlu IQ yang di atas rata-rata 200 sekolah. Karena kita mesti melihat tuh lapisan yang dimaksudkan oleh pemberitaan FNN yang oleh Harris Point misalnya. Begitu kira-kira. Ini seolah-olah kalau berita hoax nggak boleh diberitakan. Loh, justru berita hoax diberitakan supaya orang tahu itu hoax kan. itu logik dari istana itu ajaib. Ya, clear ya. Jadi bukan karena diwawancari Subono kemudian digusur. Nah, satu hal aja nih, pasti orang banyak bertanya, kok bisa ya Anda masih ketawa-ketawa padahal rumah Anda, saya tahu kok itu Anda membangun itu apa dengan sangat passion Anda di situ luar biasa ya. Jadi kalau bagi siapapun yang pernah ke sana, Anda tahu, kita tahu bahwa Anda merawat rumah itu dengan hati lah gitu. Termasuk bunga-bunga anggrek yang kalau emak-emak lihatnya kemudian jadi histeria itu. Emang rumah itu dimaksudkan untuk menimbulkan histeria, menimbulkan romantisme, dan sekaligus menimbulkan kegaduhan politik gitu. Yeah. Tapi saya anggap biasa aja karena saya tetap punya konsep. Kalau saya bikin di tempat lain juga konsep itu nggak hilang dari kepala saya kan. Lain kalau saya pakai arsitek, maka saya mesti hubungi lagi arsiteknya. Saya mengarsiteki sendiri tempat itu. Jadi saya gembira-gembira aja. Dan memang rumah itu dibikin untuk menggembirakan orang lain, bukan untuk menggembirakan saya sendiri, tapi demi orang lain aja. Demi burung, monyet, kadang-kala masih mampir di situ, kadang-kala elang putih Jawa itu masih di situ karena nyari. Saya perhatikan tuh kalau ada elang di atas tempat itu, dia nyari sarang lebah, bukan sarang tawon gitu. Jadi saya belajar ekologi juga di situ tuh, dan melihat pohon itu tumbuh dari 20 cm sampai sekarang 20 meter itu juga semacam keajaiban, dan itu yang menggembirakan. Jadi saya selalu bisa membayangkan bahwa orang hanya menganggap itu tanah yang boleh dibangun segala hal, itu dibangun infrastruktur yang besar-besaran. Saya justru bikin tanah itu supaya dihidupi sendiri oleh alam itu. Nah, itu rumah kecil sebetulnya, tapi seringkali dianggap itu rumah mewah, padahal itu rumah 50 meter bujur sangkar yang saya tata sehingga dilihat dari sudut manapun itu akan menimbulkan imajinasi. Yes, oke. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan pada para buzzer, di situ ada satu kolam kecil itu bermukim dengan riang gembira, kodok dan cebong. Jadi pikirkanlah kalau Anda mendorong-dorong untuk agar rumah itu digusur, bahwa nasib sesama Anda juga akan tergusur gitu. Paling nggak simbolisasinya hilang nanti. Ya. Oke, Bung Rocky, saya kira kita cukupin dulu update-nya ya. Yeah. Sehingga curiosity teman-teman terpenuhi, dan teman-teman wartawan juga yang ingin mendapatkan bahan pemberitaan setidaknya Anda bisa mengutip secara resmi karena ini adalah statement resmi dari Bung Rocky Gerung. Ya, sekaligus saya kasih keterangan. Saya ditelepon banyak teman dan banyak orang yang ingin kasih informasi tentang kelakuan Sentul City, tapi saya anggap itu karena soal hukum, mending hubungi langsung Haris Asrar yang mendampingi secara hukum kasus ini. Jadi teman-teman wartawan silahkan soal hukum hubungi Haris Asrar dari bukan Kalpataru, dari Lokataru. Itu advokat yang selalu dekat dengan kasus-kasus rakyat. Jadi saya percaya pada beliau. Yes, terima kasih Bung Rocky. Oke.